Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Salam Rahajeng Rahayu selalu dalam tuntunan dan lindungan yang Maha Kuasa. Salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Warganet yang berbahagia, kali ini saya akan meneruskan membacakan babat pasak. Sekarang berjudul Peristiwa Terbunuhnya Pasak Badak. Sungguh menarik kisah I Gusti Agung Putu bertempat tinggal di Puri Kaleran, masih di wilayah Badung. Pada suatu hari, ia mengundang Pasak Badak ke Puri Kaleran. Undangan itu dipenuhi oleh Ki Pasak Badak. Ki Pasak Badak datang ke sana bersama keluarga dan rakyat sebagai pengiringnya. Pihak Puri Kaleran menjemput dengan ramah tamah. Pasak Badak dijamu oleh I Gusti Agung Putu dengan pelayanan istimewa. Keduanya tampak akrab dan penuh rasa kekeluargaan. Namun pada akhir pembicaraan, I Gusti Agung Putu berkata dengan amat mengejutkan, "Wahai Pasak, mari kita perang tanding. Kita tidak mengadu rakyat. Rakyat dan daerah masing-masing hanya sebagai taruhan saja. Oleh karena Pasak Badak adalah orang yang berani dan sakti, maka tantangan itu diterimanya dengan gagah perkasa. Maka terjadilah perang tanding antara Pasak Badak lawan I Gusti Agung Putu. Rakyat kedua belah pihak hanya menonton. Oleh karena sama-sama sakti, perang tanding itu berlangsung lama. Belum ada tanda-tanda siapa yang menang dan siapa yang kalah. Keduanya tampak sama-sama kebal. Oleh sebab itu, perang tanding tersebut dihentikan. Namun, I Gusti Agung Putu berkata, "Hai Pasak, sebaiknya menyerah saja kepadaku." Pasak Badak pun menjawab, "Ya Gusti Agung, oleh karena sudah titah Hyang Widi bahwa Gusti Agung akan menjadi raja, saya dengan sukarela akan menyerahkan diri kepada Gusti Agung. Akan tetapi bila sudah meninggal dunia, agar mayat saya diupacarakan dan arwah suci saya disembah oleh keturunan Gusti Agung." Gusti Agung pun menjawab, "Janganlah Pasak minta disembah oleh keturunan yang lahir dariku sendiri. Akan tetapi ada keturunanku yang dari Widi Wudana Pineras, anak angkat sebanyak 40 orang. Mereka terdiri dari Brahmana, Kesatria, Wesya, dan Sudra. Itulah yang akan menyembah arwah suci Pasak untuk selama-lamanya. Dan sebagai tempat menyembah arwah suci Pasak itu akan aku buatkan peligih atau bangunan suci berbentuk Meru tumpang satu." Pasak Badak setuju dan memberitahu kepada I Gusti Agung Putu bahwa ia tidak bisa dibunuh dengan keris pusaka I Gusti Agung Putu jika keturunan I Gusti Agung Putu sudah menyembah arwah suci Pasak Badak. Maka semua keturunan itu akan menjadi kebal. Kebetulan saat itu, kemudian Ki Pasak Badak memberikan sebilah kerisnya sendiri yang bernama keris naga keras kepada Gusti Agung Putu. Kemudian keris Kinaga keras itulah yang menghantarkan Pasak Badak
ke alam baka. Jenazahnya diurus sebagaimana mestinya oleh Ki Gusti Agung Putu, sebagaimana menurut tradisi Hindu sesudah Pasak Badak tewas. Keluarganya yang tidak mau tunduk kepada Ki Gusti Agung Putu pergi meninggalkan rumahnya di Desa Badak menuju suatu tempat bernama Jake Tebel. Di sana selanjutnya mereka bertempat tinggal sesudah Jake Tebel menjadi sebuah desa. Tempat itu disebut Desa Tanggun Titi. Keturunan Pasak Badak yang ada di sana kemudian disebut Pasak Tanggun Titi. Ada seorang putra Pasak Badak laki-laki yang masih anak-anak diajak oleh Ki Gusti Agung Putu ke Puringa. Kemudian sesudah kerajaan Mengwi berdiri serta anak tersebut sudah dewasa, anak itu diangkat menjadi sedahan atau bendahara, pemegang seluruh harta benda kekayaan Ki Gusti Agung Putu. Akan halnya badak milik Pasak Badak kemudian mati dan dikuburkan di sebelah selatan Desa Badak yang sekarang bernama Desa Buduk. Sejak itu Desa Buduk menjadi wilayah kekuasaan Raja Mengwi sampai di pantai selatan. Mengapa disebut Pasak Wanagiri? Entah berapa lama Pasak Tanggun Titi berada di Desa Tanggun Titi, mereka hidup subur dan banyak menurunkan keturunan dengan memakai jati diri Pasak Tanggun Titi. Pada suatu hari, ada seorang Pasak Tanggun Titi yang gemar melakukan tapa brata dan yoga samadhi. Dia hidup menyendiri di tempat yang sunyi di sebuah hutan pegunungan. Oleh karena tekun melakukan tapa brata yoga samadhi, ia kemudian dianggap orang suci. Di sana kemudian Pasak Tanggun Titi banyak menurunkan parti santana. Lama-kelamaan oleh karena banyak orang datang dan menetap di sana, tempat itu kemudian menjadi sebuah desa, diberi nama Desa Wanagiri. Wana artinya hutan dan giri artinya gunung, pegunungan. Keturunan Pasak Tanggun Titi kemudian disebut Pasak Wanagiri. Setelah beberapa lama kemudian di samping ada yang tetap tinggal di Desa Wanagiri, ada pula keturunan Pasak Wanagiri yang pindah ke beberapa desa, antara lain ke daerah Lor sebelah utara Bukit Buleleng, ke Desa Alas Ukir, Pejahan, Antasari, Sande, Bantiran, Bupuan, Langlang Linggah, Penatahan, dan lain-lainnya. Pada umumnya mereka tidak lagi mempergunakan jati diri atau sebutan Pasak Wanagiri, melainkan memakai sebutan sesuai dengan nama tempat tinggalnya. Itulah sebabnya kemudian muncul sebutan Pasak Sande, Pasak Antasari, Pasak Langlang Linggah, dan lain sebagainya. Alkisah, seorang anak perempuan Pasak Toh Jiwa dinikahi oleh Pasak Panaipan, keturunan Ki Pasak Gelgel, Banjar Pengatepan Desa Gelgel. Oleh karena tinggal di Banjar Panaipan, Desa Batumsel, wilayah Tabanan, ia disebut Pasak Panaipan saja dan tidak disebut Pasak Gelgel. Pasak Panaipan memiliki pusaka berupa keris bernama Ki Baru Gajah dan sumpitan disebut Tuluk Empet yang sangat bertuah dan dikeramatkan. Raja Tabanan Sri Magada Sakti ingin sekali memiliki pusaka Pasak Panaipan tersebut. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat merebut pusaka itu, namun hasilnya masih nihil. Raja Tabanan kemudian memerintahkan Pasak Sande untuk meminta pusaka itu. Apabila berhasil, Pasak Sande akan diangkat menjadi pimpinan desa. Pada suatu hari, Pasak Wanagiri mengadakan upacara yatnya yang mengundang Pasak Panaipan dalam upacara itu. Dengan demikian, yang ada di rumah hanyalah istrinya Pasak Toh Jiwa. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Pasak Sande untuk mendapatkan pusaka sakti tadi. Maka dengan bergegas dan hati-hati, Pasak Sande yang tidak diundang Pasak Wanagiri berkunjung ke Banjar Panaipan dan menemui Pasak Toh Jiwa. Lalu ia minta keris dan sumpitan tersebut dengan
mengatakan bahwa Pasak Panaipan yang sedang berada di desa Wanagiri dalam keadaan bahaya. Untuk menyelamatkan nyawa Pasak Panaipan, ia harus segera dibantu dengan mempergunakan keris dan sumpitan pusaka itu. Dengan informasi itu, Pasak Toh Jiwa menyerahkan keris dan sumpitan tersebut kepada Pasak Sande. Pusaka itu kemudian selanjutnya diserahkan kepada Raja Tabanan Sri Magada Sakti. Jadi demikianlah ikhwal pusaka itu yang kemudian dipegang oleh Raja Tabanan. Tidak ada informasi bagaimana akibat tipu muslihat Pasak Sanda. Apakah Pasak Panaipan marah akibat perlakuan Pasak Sande? Mungkin lantaran mereka masih kerabat dekat, maka Pasak Panaipan tidak terlalu mempermasalahkan. Ketika I Gusti Ngurah Kabe-Kabe masih anak-anak, ia sudah memegang pemerintahan di Kabe-Kabe. Saat itu terjadilah peristiwa yang membahayakan kehidupan, kesatuan dan keutuhan wilayah Kabe-Kabe. Dari desa Beda ke barat, para penguasanya tidak lagi mengakui kekuasaan Gusti Ngurah Kabe-Kabe atas daerahnya. Mungkin karena masih anak-anak, ia tak bisa mengatasi kemelut itu. Lalu ia minta bantuan Raja Tabanan Sri Magada Sakti untuk mengatasi krisis politik itu. Raja Tabanan bersedia memberikan bantuan. Ia memerintahkan pasukan kerajaan untuk melakukan serangan terhadap desa-desa tersebut agar para pimpinannya mau kembali tunduk kepada kekuasaan Gusti Ngurah Kabe-Kabe seperti sedia kala. Raja Tabanan memerintahkan Ken Nyarikan dan Sinen Tembok sebagai pimpinan pasukan untuk menyerang desa Beda dan wilayahnya. Pasak Tangun Titi mendapat tugas menyerang wilayah kekuasaan Pungakan Ngurah di Tanggun Titi, sedangkan Pasak Wanagiri ditugasi menyerang wilayah I Gusti Ngurah Bajre. Penyerangan itu membuahkan hasil gemilang. Semua pimpinan pasukan itu diberikan kedudukan dan harta benda sebagai hadiah. Ken Nyarikan diangkat menjadi Sedahan Agung Tabanan. Sinden Tembok diberi kekuasaan di Jelahi. Pasak Tanggun Titi diberikan kekuasaan atas desa Tanggun Titi, sedang Pasak Wanagiri diberikan seperangkat gong bekas milik I Gusti Ngurah Bajre. Sejak itu, Pasak Tanggun Titi menduduki jabatan selaku pimpinan di desa Tanggun Titi, dan sejak itu pula para anggurah yang tadinya melepaskan diri dari kekuasaan Kabe-Kabe kembali lagi bernaung di bawah kekuasaan I Gusti Ngurah Kabe-Kabe. Demikianlah jasa-jasa Pasak Tanggun Titi dan Pasak Wanagiri terhadap keutuhan serta kesatuan dan persatuan Kabe-Kabe di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Kabe-Kabe. Nah, demikian dulu babar Pasak, saya akan lanjutkan kembali.